Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, bisakah saudara bayangkan bagaimana perasaan seorang narapidana yang divonis hukuman mati? Tentu suasana hatinya senantiasa dihantui rasa takut, mengingat ajalnya akan segera tiba dan sudah ditentukan, dan sebentar lagi akan dieksekusi. Rasa takut tersebut tentu menekan jiwanya, sehingga bisa menyebabkan stres dan depresi. Sebaliknya, marilah kita bayangkan perasaan seorang narapidana yang sudah dijatuhi dan divonis hukuman mati, tetapi kemudian mendapat gerasi atau pengampunan dari presiden, sehingga dia bebas dari hukuman mati tersebut. Tentu perasaannya akan bersuka cita dan penuh pengucapan syukur. Dia akan bersorak-sorak, menari, dan tentunya akan bercerita kepada semua orang. Demikianlah seharusnya perasaan umat-umat percaya yang karena dosa Adam mendapat warisan surat hutang, yaitu vonis hukuman mati karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi surat hutang tersebut kemudian dihapus oleh darah Kristus di kayu salib. Pembebasan kita dari hutang dosa, yaitu kematian, tidak sekedar mendapat pengampunan dengan menghapus surat hutang tersebut, tetapi dengan korban pengganti, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang mati di kayu salib. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam pengorbanannya hanya dapat kita peroleh dengan baptisan di dalam iman. Karena di dalam baptisan, surat hutang kita, yaitu dosa warisan dari Adam, telah dihapus dan diputus atau disunat. Di ayat 11-12, Paulus berkata demikian, "Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang lakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati." Di dalam baptisan, kita telah mati di dalam kematian Yesus dan bangkit di dalam kebangkitannya. Dalam hal ini, baptisan dapat kita artikan sebagai momentum hidup baru bagi orang percaya. Orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mematikan manusia lama dan keinginannya dan hidup di dalam Kristus. Hidup baru berarti menerima Kristus dan hidup di dalamnya. Berakar dan dibangun di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah Dia ajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib, dan yang telah satu di dalam Kristus melalui baptisan, janganlah kita diombang-ambingkan ajaran manusia dengan filsafat kosong yang mengajarkan bahwa keselamatan itu kita peroleh hanya dengan melakukan tuntutan hukum Taurat, termasuk di dalamnya sunat. Kita diselamatkan bukan karena kebenaran kita dan kesempurnaan kita melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan bukan karena sunat, tetapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan semata yang kepenuhannya terdapat di dalam Yesus Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9.
Karena itu, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, wajib hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti melakukan hukum dan firman-Nya yang didorong oleh iman dan rasa syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Dengan demikian, hidup kita akan bertumbuh ke arah yang lebih baik, yang membuahkan karakter moral yang unggul, yaitu dengan hidup menurut karakter Kristus. Hidup menurut karakter Kristus akan memampukan kita senantiasa merendahkan diri, memusatkan hidup senantiasa kepada Kristus, atau dengan kata lain, dalam seluruh kehidupan, baik berpikir dan bertindak, senantiasa meneladani Kristus. Hidup menurut karakter Kristus akan memampukan kita hidup dalam kasih yang sejati, yaitu hidup yang memilih berkorban daripada mengorbankan orang lain. Hidup di dalam karakter Kristus akan memampukan kita untuk setia sampai mati. Hidup menurut karakter Kristus adalah ungkapan syukur yang sungguh-sungguh dan yang terbaik yang dapat kita berikan, yaitu mempersembahkan hidup kepada Tuhan sebagai ibadah. Dan akhirnya kita akan mendapat mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Selamat menerima pengampunan karena hutang dosa kita sudah dihapuskan, dan selamat hidup seturut dengan Kristus dalam seluruh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas penebusan, karena Tuhan telah menghapuskan surat hutang dosa kami. Lebih daripada itu, Tuhan telah memberikan kepada kami, yaitu janji hidup yang kekal. Maka biarlah kami setia hidup di dalam Kristus, agar dalam pikiran dan perasaan kami boleh meneladaninya dalam kehidupan keseharian. Mampukan kami melakukan semuanya hanya dengan kuat kuasa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam Kristus. Selamat menerima anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.